Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya dan dimudahkan selalu urusannya. Dimana di segmen ini, gue mau membagikan sebuah cerita horor yang berjudul Penghuni Kamar Nomor 7. Gue dapat cerita ini dari Wattpad, penulis Putra Merah, pemilik akunnya Twitternya Kembang Kantil. Pemain utama di cerita ini yaitu Mira. Oke, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak terus video ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, ayo subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Udah siap? Inilah ceritanya. Namanya Mira. Mira ini anak bungsu dari 4 bersaudara. Dan Mira ini berasal dari salah satu kecamatan Kota Bogor, Jawa Barat. Tepat di tahun 2011, Mira ini lulus di salah satu SMA Bogor. Pada saat itu sebenarnya Mira tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Keinginannya itu cuma hanya satu, yaitu langsung bekerja dan juga bisa menghasilkan uang agar tidak membebani kedua orang tuanya. Ya, maklum sih, Mira ini terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahnya Mira hanya seorang petani, sementara ibunya hanya berjualan sayur di pasar. Namun, kedua orang tuanya memaksanya untuk melanjutkan pendidikan. Dikarenakan, kata mereka, Mira harus bisa lebih dari mereka. Karena desakan dari kedua orang tuanya Mira hanya bisa menuruti saja. Awalnya, ayahnya Mira ini meminta Mira untuk kuliah di Yogyakarta. Bukan tanpa alasan. Ayahnya Mira menginginkan Mira berkuliah di sana karena kakaknya Mira yang pertama sudah menetap dan berkeluarga di sana. Jadi supaya Mira ini terpantau karena ikut tinggal di rumah kakaknya Mira. Terlebih-lebih biaya kuliahnya juga akan dibantu oleh kakak pertamanya Mira. Namun di situ Mira menolak. Tetap saja Mira merasa gak enak. Penolakan Mira bukan karena hanya ingin hidup bebas, tapi seandainya kakaknya Mira masih lajang, Mira pasti menyetujui keinginan ayahnya. Akhirnya di situ pun Mira meminta agar bisa kuliah di kota Bandung karena jaraknya juga yang tak begitu jauh. Setiap weekend atau libur kuliah, jadi Mira ini bisa pulang ke rumah. Dibandingkan jika Mira ini harus berkuliah di kota Yogyakarta, bisa-bisa Mira ini pulang cuman setahun sekali, seperti kakaknya Mira yang pertama. Setelah cukup lama menimbang permintaannya Mira, akhirnya ayahnya Mira ini mengizinkan Mira untuk kuliah di kota Bandung. Toh ada juga sahabatnya yang juga kuliah di kota Kembang, namanya Santi. Dengan begitu ayahnya si Mira percaya karena Santi juga sudah kenal dekat dengan keluarga Mira. Singkat cerita, Mira dan Santi
pergi bersama-sama ke kota Bandung untuk mendaftar di perguruan tertinggi. Satu perguruan tinggi PTN dan satunya lagi perguruan tinggi PTS. PTN yang Mira pilih sama dengan Santi, sementara untuk PTS-nya beda. Santi memilih PTS yang ada di Taman Sari, sementara aku memilih PTS yang lokasinya berada di Pati Ukur. Mira dan Santi tidak ikut jalur mandiri untuk bisa kuliah di PTN karena tentu saja kembali lagi pada masalah keuangan keluarganya masing-masing. Awal tiba di kota Bandung, mereka berdua memang tak langsung mencari kosan. Masalahnya mereka berdua masih buta jalan dan daerah kota Bandung itu. Kebetulan saat itu Santi memang berencana akan ikut tinggal di rumah tantenya yang ada di daerah Sukajadi untuk sementara waktu. Dan bersyukurnya Mira waktu itu tantenya Santi mengizinkan Mira untuk ikut tinggal juga. Tantenya Santi ini bernama Dita. Mereka berdua tinggal di tantenya Santi hampir sekitar 2 minggu lah, sampai mereka menemukan tempat kosan Putri yang cocok. Kosan Putri pilihan mereka berdua berbeda di daerah X. Ini gue samarin ya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk segera menempati kosan baru itu, dikarenakan sudah merasa tidak enak sama tantenya Santi dan juga cukup merepotkan tantenya. Meskipun saat itu mereka berdua masih menunggu jadwal tes tertulis SNMPTN. Tante Mira ucapkan terima kasih banyak ya, sudah diterima dengan sangat baik di sini. Maaf kalau Mira banyak merepotkan selama tinggal di sini, katanya si Mira saat berpamitan. Ah enggak lah, tante justru seneng kok. Setidaknya tante ada temen beberapa minggu ini. Ingat ya, kalau sudah ngekos jangan pada nakal. Begitu kata tantenya si Santi. Neng, nanti kalau ada waktu luang sering-sering main kesini ya. Tante juga minta tolong, nanti kasih tahu kosan kalian ya, pintanya Tante Santi kepada si Santi. Insya Allah tante, jawab si Santinya. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Penasaran dengan cerita selanjutnya? Tonton terus di part selanjutnya. Oke, sebelum berpamitan, jangan lupa kalian subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan cerita ini selanjutnya. Oke.